Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dengan NPM 2522011087. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, selanjutnya saya akan melanjutkan ke tahap proses selanjutnya, yaitu proses infeksi agen infeksius 2. Baik, gambar tersebut menunjukkan skema proses infeksi malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Skema ini menjelaskan tentang bagaimana parasit masuk ke tubuh manusia, lalu berkembang dan kembali lagi ke tubuh nyamuk, sehingga siklus infeksi terus berulang. Proses infeksi ini dimulai ketika nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi menggigit manusia. Pada saat menggigit, nyamuk tersebut menyuntikkan sporozoid yang terdapat di kelenjar ludahnya ke dalam aliran darah manusia. Sporozoid tersebut kemudian bergerak menuju ke hati dan menginfeksi sel hati atau hepatosit. Di dalam sel hati ini, sporozoid berkembang biak secara aseksual dan mengalami pembelahan sehingga menghasilkan banyak merozoid. Setelah berkembang, sel hati akan pecah dan melepaskan merozoid ke dalam aliran darah merah atau eritosit. Di dalam eritosit ini, parasit mengalami beberapa tahap perkembangan, yaitu tahap cincin atau bisa disebut juga ring stag, tropozoid, dan schizon. Pada tahap tropozoid ini, parasit mulai tumbuh dan mengambil nutrisi dari sel darah merah. Selanjutnya, pada tahap schizon, parasit membelah menjadi banyak merozoid baru. Ketika jumlah merozoid sudah banyak, sel darah merah akan pecah dan merozoid yang keluar akan menginfeksi sel darah merah lainnya. Proses ini terjadi berulang-ulang dan menyebabkan gejala penyakit malaria seperti demam, menggigil, sakit kepala, lemah, dan anemia akibat banyaknya sel darah merah yang rusak. Sebagian parasit di dalam sel darah merah tidak berkembang menjadi merozoid, tetapi berubah menjadi gametosit yang merupakan bentuk seksual dari parasit. Ketika nyamuk Anopheles menggigit manusia yang terinfeksi, gametosit tersebut akan masuk ke dalam tubuh nyamuk bersama darah yang dihisap. Di dalam tubuh nyamuk, gametosit berkembang menjadi gamet jantan dan gamet betina. Kemudian terjadi proses pembuahan yang menghasilkan zigot. Zigot tersebut berkembang menjadi ookinet yang menembus dinding usus nyamuk dan membentuk ookista. Di dalam ookista tersebut terbentuk banyak sporozoid baru. Setelah matang, ookista tersebut pecah dan sporozoid bergerak menuju kelenjar ludah nyamuk. Ketika nyamuk tersebut menggigit manusia, sporozoid tersebut akan masuk kembali ke dalam tubuh manusia dan memulai siklus infeksi yang baru. Dengan demikian, mungkin skema pada gambar ini menjelaskan bahwa proses infeksi malaria terjadi melalui siklus yang melibatkan dua inang, yaitu manusia dan nyamuk Anopheles, di mana parasit tersebut berkembang di hati dan sel darah merah manusia dan melanjutkan siklusnya di dalam tubuh nyamuk. Siklus inilah yang dapat menyebabkan penyakit malaria dan dapat terus menular dari satu individu ke individu lainnya. Baik kawan-kawan, mungkin ini sedikit penjelasan dari sedikit tugas yang saya pahami dari proses infeksi agen infeksius. Baik kawan-kawan, mungkin kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. See you.